Kabar inisiatif datang dari keluarga selebriti Ferry Salim. Aktor sekaligus pengusaha ini memberikan dukungan penuh untuk langkah sang putra Brandon Salim, yang kini terjun ke dunia bisnis dengan meluncurkan sebuah brand parfum racikan sendiri. Tak sekedar meminjam nama besar, Brandon benar-benar turun tangan dalam proses kreatif. Mulai dari pemilihan aroma, desain botol, hingga konsep pemasaran. Ferry Salim mengaku bangga melihat kemandirian anaknya. Ia percaya bahwa anak muda harus berani menciptakan peluang dan membangun sesuatu dari passion mereka. Sekarang kamera metigo mungkin bisa dilihat kasih tahu hari ini. Oke, hari ini adalah hari spesial buat aku sama Dika karena lagi grand restock perfume wedding aku. Karena kemarin pas kita ngeluarin perfume, sebenarnya tuh cuma sebatas souvenir doang gitu, tapi ternyata semua orang tuh kayak enak banget baunya gitu, enak banget, dijual nggak gitu. Terus aku sama Dika putusin, ya udah deh kita jual deh gitu. Terus lucunya adalah nggak cuma keluarga temen yang beli, akhirnya banyak juga orang-orang di Jakarta, di luar kota pada kayak pengen beli. Terus mereka tuh ngerasain kayak, ih gila Brandon baik banget sih bisa ngeluarin perfume buat hari pernikahannya. Sebenarnya tuh aku bikin perfume juga supaya aku bisa inget hari pernikahan aku gitu. Karena indera yang paling kuat kan indera penciuman kan. Jadi pas dicium, aku pengen bisa inget kayak hari itu dimana kayak pas lagi sungkeman aku tuh ngomong apa ya, aku tuh sedihnya kenapa ya gitu. Terus siang-siangnya deg-degannya gitu, sorenya happy-nya, deg-degannya lagi, malamnya kayak oh akhirnya long. Itu tuh kalau ada satu bau yang bikin aku inget ya perfume Ceremony 29 ini aku bikin 29 Ceremony 29 itu karena 29 itu tanggal nomor favorit aku sama Dika gitu. Terus seremoni supaya tuh ini tuh kayak seremoni gitu, pas make tuh kayak keinget sama seremoni di hari itu. Berarti berawal dari pernikahan. Terus kita emang bikin baunya tuh lebih unisex kan, supaya cowok sama cewek pakai. Jadi aku sama Dika, kita berdua suka apa sih gitu. Aku nggak suka perfume yang kayak baunya pengep gitu, yang kayak kental, pekat gitu, aku kurang suka. Aku sukanya tuh yang kayak lebih citrus, lemon, lebih ada buah-buahan, bau kayunya dikit tapi nggak pedes gitu. Dika pun sama. Akhirnya ya udah terciptalah si Ceremony 29 ini. Berarti tadinya nggak ada niatan buat bikin parfum ya? Nggak ada, not as a business, cuma kayak iseng aja yuk bikinnya buat souvenir yuk gitu. Ternyata rame, banyak yang suka. Terus pas ngeluarin makanya kita bikin batch-nya nggak terlalu banyak awal-awal, sold out gitu. Aku sama Dika langsung deg-degan, wah gimana nih, bikin lagi deh, buka PO gitu. Akhirnya semua orang pada beli lagi, pada suka. Terus semoga juga kayaknya bulan depan udah mulai bisa dijual di retail juga, di toko, nanti ada di mall, nanti semuanya bisa beli, bisa langsung sniffing kan, bisa langsung nyium baunya kayak apa sih gitu. Tapi kamu sendiri nyangka nggak Kak? Maksudnya yang tadinya dari souvenir pernikahan malah jadi ladang uang ya buat kamu dan istri? Iya, akhirnya bisa honeymoon loh. Bisa dikatakan nggak sih ini rezeki pengantin ya? Iya, kalau kata temen aku, biasa kalau pengantin baru tuh difur sama Tuhan, dilancarin rezekinya gitu ya. Bener ya? Tapi seneng banget karena kan kayak gitu kan kita jadi semangat ya, ada sesuatu yang kita buat bareng. Tapi aku sama Dika emang adalah pasangan yang seneng banget ngobrolin semua hal. Dan Dika itu adalah lawan bicara yang menurut aku orangnya pinter, seru gitu. Jadi pas kita ngomongin bisnis, aku tuh mungkin tipe orang yang lebih kreatif gitu ya. Jadi pas kita ngobrol, Dika mau bikin perfume, oke, kayaknya kita harus bikin konsepnya gini deh, kita bikin kontennya gini deh. Oh iya bener. Tapi cara jualannya gimana? Nah Dika yang jago tuh, nanti kita jualannya gini caranya gitu. Tapi kalau aku, mungkin aku kita saling ngisi. Aku tuh yang lebih nyeleneh, yang lebih kayak mikir gini nih biar viral nih, biar hype nih, biar lucu gitu. Kalau Dika gimana biar bisa jualan gitu. Hari ini Dika jadi kita ganti-gantian. Dika tuh lebih ekstrovert daripada aku sebenarnya. Aku tuh introvert. Jadi Dika lebih banyak ngobrol-ngobrol bareng, aku yang kayak hahaha gitu. Gitu. Tapi ini jadi bisnis pertama atau sebelumnya udah bisnis sih? Bareng? Kalau yang bareng pertama ini, yang bareng pertama. Kalau sebelumnya emang ada sendiri-sendiri. Oh, iya. Gimana nih? Akhirnya kan udah biasa untuk bisnis, terus nambah lagi bisnis, apalagi bareng. Jadi kayak makin ruwet nggak sih mikirnya banyak gitu? Sebenarnya nggak ruwet, tapi seneng karena gimana ya? Bisa dibilang aku sama Dika tuh terbuka banget. Jadi aku tahu Dika tuh kalau kerja tuh seperti apa. Dia tuh tipe orang kalau kerja tuh kalau A sampai Z tuh bener-bener dikejarin detail banget gitu orangnya.
Sehingga pas kita bikin ini bareng, aku udah tahu karakter dia seperti apa. Kalau Dika pun juga tahu karakter aku tuh orangnya mudian. Jadi kalau misalnya lagi seneng banget, kalau lagi males banget gitu ya. Tapi aku ngerasa kalau lagi senengnya banget, perform gitu. Oh beneran dikerjain itu, wah bagus banget gitu. Tapi kalau lagi males, ya males, capek gitu. Kalau Dika tuh yang lebih punya endurance. Kalau kerja tuh bisa yang stabil, dia tuh demen kantor, makanya dia kan kerjanya di kantor kan. Kalau aku yang kayak entertainment kan, kadang kayak wah seneng, udah istirahat dulu sebulan capek gitu. Nanti bulan depan baru yuk hajar lagi gitu. Jadi ya kita saling ngisi sih. Dan aku ngeliat Dika seneng sih karena gini, kadang aku tuh butuh semangat setiap hari, butuh kayak alasan kenapa sih lu harus berjuang gitu, harus usaha lagi. Nah Dika tuh selalu ngingetin aku. Tapi Dika juga kadang ya seneng adanya aku, nggak tahu butuh apa nggak ya, seneng adanya aku karena aku suka mikir yang aneh-aneh, yang nyeleneh gitu, yang akhirnya dia refreshing ya, jadi semangat lagi juga gitu ya, gitu. Jadi saling isinya kayak gitu sih. Hal yang paling kamu suka dari Dika apa sih, dan yang paling kamu benci atau nggak suka itu kalau Dika ngapain gitu? Yang aku paling suka dari Dika, orangnya very detail. Jadi kadang aku tipe orang yang nggak terlalu suka mikirin detail, kayak misalnya bikin acara, udahlah nggak usah random, udah jalanin aja, ntar kita lihat magicnya terjadi seperti apa. Kalau Dika tuh enggak, nanti kalau gini gimana, nanti kalau ini gimana, kita harus mikirin plan gitu. Dan kadang kejadian kayak wah ternyata beneran nggak bisa ya, tapi Dika udah ada plan, itu aku paling seneng sama dia. Tapi nggak cuma kerjaan sih, dalam kehidupan juga orangnya. Makanya tadi aku cerita sebelum married tuh udah banyak conversation yang susah, yang sulit gitu sebelum nikah. Kalau yang nggak suka, orangnya terlalu terbuka. Jadi kadang kayak kalau ngambek atau kesel sama sesuatu, kayak sebelum aku pergi diceritain dulu, oh aku kesel banget nih sebenarnya, kenapa yaudah nanti dia aku cerita deh sampai aku pulang gitu. Kan kita jadi kepikiran ya seharian, kenapa ya tadi ya gitu. Kalau aku tuh tipe orang kayak happy dulu, nanti aja deh ceritanya ya, nanti pas pulang kalau waktu udah tepat baru kita obrolin gitu. Jadi kadang kayak hatinya kan nggak enak ya kalau ada orang bilang kayak ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Jadi ya kayak gitu, gemesnya kalau dia terlalu terbuka. Akhirnya Ceremony 29 restock lagi. Pada momen pernikahannya yang digelar pada tanggal 19 April lalu, Brandon Salim tak hanya memikat janji suci, tetapi juga meluncurkan sebuah karya baru yang sangat personal, yakni parfum racikan sendiri yang dijadikan sebagai souvenir pernikahan. Parfum dengan aroma elegan ini bukan sekedar hadiah untuk para tamu, tetapi simbol dari kenangan, kehangatan, dan karakter Brandon serta sang istri yang dituangkan dalam setiap tetesnya. Ya mungkin gimana hari ini lagi agenda? Hari ini lagi kebetulan diundang sama Brandon. Suruh mampir ke sini buat support ini ya, untuk promotion perfume dia Ceremony 29, dan ternyata antusiasnya bagus banget gitu, banyak banget yang suka sama perfume-nya. Terus kemudian jadi akhirnya ramai banget ya acaranya. Suka nggak? Udah cium loh? Mau cium nggak nih? Jadi nih Ceremony 29. Ini usaha baru ya? Hah? Ini salah satunya ya. Gimana Om, menurut Om sendiri rasa dari parfum yang dibikin oleh Brandon? Ini rasanya sangat kekinian ya. Jadi emang dia memang, karena kan dia anak muda gitu ya, dia tahu aroma yang kekinian yang disukain sama cewek atau cowok gitu kan. Jadi it's really millennials gitu, dan pop banget, pop. Udah berapa lama Om? Enggak, ini baru nih, dia belum lama. Ada berapa varian Om? Sementara ini sementara ini. Jadi cuma ada satu varian. Ini juga gara-gara kemarin dia bikin sama Dika gitu ya. Kemudian akhirnya di launching, ternyata antusiasnya banyak. Jadi udah dilanjutin lagi sama dia. Berarti bisnis berdua ya Om? Pasangan? Kayaknya iya. Gue nggak tahu nih sekarang. Kan gue udah nggak ngurusin sekarang. Jadi apakah ini bisnis lo sendiri atau bisnis berdua? Nggak pernah gue tanyain. Brandon nggak pernah cerita mau buka bisnis
Apa? Brandon nggak pernah cerita gitu maksudnya? Dia kalau ngomong, ya dia pasti bilang, saya lagi mau bikin ini, mau bikin itu gitu. Pasti dia pasti cerita gitu. Sharing gitu ya. Ya tapi kan udah lama dia udah punya banyak bikin usaha ini, usaha itu. Jadi saya udah nggak terlalu ngikutin gitu. Karena semenjak kayak setahun yang lalu dia udah mulai kayaknya bikin ini, bikin itu, bikin ini. Dia selalu lapor sama saya. Tapi saya nggak pernah yang nanya yang sampai dalam banget gitu. Kecuali kalau dia nanya, menurut dia gimana gitu. Nah saya baru gitu masuk. Jadi dia punya porsi sendiri gitu ya. Kemudian juga memang saya biarkan aja coba. Kalau misalnya ada apa-apa dia pasti akan nanya sama saya. Tapi sejauh ini Dari dulu sih sebenarnya Brandon itu termasuk anak yang deket ya sama kita karena kita selalu masih punya WhatsApp group. Kemudian kalau hal-hal kayak bisnis juga kadang-kadang dia nanya. Kemudian dia mau bikin apa, biasanya dia suka bilang lebih baik kayak gimana gitu, minta pendapat aja sih. Kan kemudian pendapat kita itu kan belum tentu semuanya diaplikasikan sama dia kan gitu kan. Ada yang diambil, ada yang menurut dia enggak. Bokap gue udah kayaknya pemikirannya udah beda nih sama gue nih. Kan gue anak sekarang nih, bokap gue udah anak 80-an nih, kayaknya gak cocok ya kan gitu. Lebih intens obrolan ya. Mengenai bisnis kan, mengenai interaksi antar manusia kan, mengenai sebuah buku kan, mengenai sebuah film kan. Jadi ya itu banyak sekali yang diobrolin apa aja gitu. Tapi semenjak berumah tangga pernah sharing masalah rumah tangga nggak sih? Orang baru menikah kok. Ya jadi masih lancar-lancar aja lah. Mungkin ada apa sih wejangan mungkin dari Om Surya tentang rumah tangga ini? Wejangan. Dia juga udah anak sekarang udah pinter kok. Jadi kalau saya ngeliat Brandon itu anak yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian keputusan yang diambil juga selalu kelihatannya wise gitu ya, dan dia tidak cuma mementingkan diri sendiri tapi keputusan yang dia buat itu selalu dia itu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia selalu memperhatikan kalau misal saya bikin keputusan ini ada akibatnya apa, efeknya apa gitu. Jadi saya melihat dari situ semenjak dia dari SMA gitu ya dia udah kayak begitu gitu. Jadi Brandon itu termasuk orang yang bisa mengendalikan dirinya dia sendiri. Tadi ada yang unik juga katanya udah mulai manggil papa mama nih kalau ketemu mantu kan ya mertua. Ya memang harus begitu kan. Masih dipanggil mama tante, iya kan. Tapi setelah menikah ini ngerasa Brandon udah, wah ini anak udah tahu udah segini, udah kehidupan pribadi. Ya memang. Melo nggak sih Om sebagai orang tua kan ya? Gue sih tetap merasa muda aja sih gue. Ya kan memang itu proses hidup ya. Itu adalah proses setiap orang tua punya proses ketika dari anaknya ngajarin anaknya jalan, ajarin anaknya berbicara, kemudian menuntunnya untuk masuk sekolah, lalu menemaninya untuk menjalani hidupnya sehari-hari, kuliah, kemudian kerja, lalu kemudian menikah. Itu udah proses semuanya gitu, jadi harus kita ikutin aja prosesnya dan kita nikmati gitu ya. Oke, siap. Thank you ya. Makasih Om. Thank you buat Brandon nih Om, kayak gini dari pesan dari seorang ayah jadi gimana? Ya pokoknya apapun yang Brandon lakukan pasti sangat disupport oleh dad sama maminya, dan termasuk juga hari ini saya datang sama istri saya karena ada undangan gitu kan. Dia sekarang ninggalin pisah biar undangan invitation. Yes, pokoknya support untuk Brandon dan Dika untuk perfume barunya Ceremony 29. Kata-kata hari ini dari King Nasar. Penyanyi dangdut sekaligus presenter Nasar ternyata sudah tidak nyaman untuk hidup sendiri. 10 tahun menduda, ia mengaku bahwa dirinya terkadang merasa kesepian. Oleh sebab itu, mantan suami dari Musdalifah tersebut ingin bisa segera menikah lagi. Ia juga berharap di tahun 2026 agar segera melepaskan status dudanya, meski harus kembali membangun hubungan dengan seorang janda. Jalani hidup apa adanya, jangan jadi orang lain. Persiapannya sama seperti biasa, kita mempersiapkan mental, mempersiapkan hati. Yang penting mudah-mudahan kita bisa tahun depan ada rezeki
berangkat haji, menunaikan ibadah haji gitu ya. Jadi aku sih memang pengen banget berangkat haji. Jadi apalagi teman-teman artis sekarang banyak yang pergi haji kan. Mudah-mudahan insya Allah kita tahun depan ada rezeki, sehat, umur panjang, dikasih kesempatan sama Allah bisa berangkat haji. Untuk tahun ini kira-kira ada kurban apa nih? Kurban insya Allah ada, selalu ada setiap tahun. Semoga rezekinya tiap tahun bisa terus bertambah dan tahun ke tahun peningkatannya bisa lebih terus. Yang jelas setiap tahun insya Allah selalu kurban. Idul Adha itu kan semua itu kita kembalikan ke cerita kisahnya Nabi Ibrahim ya. Apa yang kita mentauladani gitu. Nabi Ismail yang begitu sangat patuh kepada orang tua, patuh kepada ayahnya, sehingga apapun yang diperintahkan Allah semuanya dituruti. Jadi tauladan sekali untuk kita anak patuh apa yang orang tua perintahkan. Nah, Idul Adha mungkin nanti di mana? Kenapa? Raya Idul Adha di mana? Aku Idul Adha tuh kayaknya bisa di Bandung, bisa di Jakarta. Kalau Idul Adha kan memang bebas ya kalau di keluarga gitu. Tapi mungkin bisa jadi kita nanti situasinya seperti apa. Tapi tahun ini kurban apa? Ada gitu. Pokoknya insya Allah ada rezekinya, selalu kurban setiap tahun. Aku selalu berusaha bisa berkurban. Masih nyari atau udah ada? Yang penting berkurban. Masih nyari kurbannya atau udah? Udah dapat. Jadi ada beberapa masjid yang memang pokoknya aku selalu berusaha, yang penting semuanya aku berpartisipasi gitu. Di dekat rumah apa di Bandung? Di Bandung, terus di Jakarta juga gitu, pokoknya di beberapa tempat. Sedikit dong support Lesti. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkah selalu. Sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Itu aja. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Tapi dari pihak ini Doris Nah, doain ya teman-teman ya Allah, mudah-mudahan seperti yang aku bilang, saya kalau ngomongin nikah saya senang banget. Doain mudah-mudahan, aku sangat berharap sekali paling telat tahun depan aku sudah menikah. Ini mah kita paksa aja deh, adik perawan oke, nggak adik janda kita tembak lagi. Insya Allah, doain ya. Udah berapa lama sih masih dia mungkin? Sama yang mana? Katanya udah ada. Entar kalau diomongin gak jadi. Udah pokoknya gini. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Tahun depan paling lambat udah ada jodohnya. Mau perawan, mau janda, pokoknya udah jangan dikomentarin ya. Nggak, pengen taruh atau apa mungkin ada. Kenapa? Taruh atau apa? Taruh enggak. Taruh tuang balik. Enggak ada, aku mah enggak ada taruh. Udah aja karena usia aku udah 37, tahun depan aku 38. Jadi mau siap, oke, langsung nikah udah. Enggak mau yang untuk pacaran atau enggak. Pacarannya nanti aja udah kawin. Repot pacaran enggak usah. Keluarga udah saling kenal. Pokoknya gitu aja. Udah pokoknya. Dari kalangan Suka begitu ntar jadinya aduh deg-degan deh kalau udah ngomongin begitu. Udah pokoknya gini ya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, tahun depan harus jadi titik. Oh berarti yang ini approve? Insya Allah. Assalamualaikum.